Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramudita Gunulian, kelas 11A, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang renang gaya bebas dan renang gaya punggung. Yang pertama adalah sejarah renang. Renang adalah salah satu olahraga tertua di dunia dengan sejarah yang dapat ditelusuri kembali sezaman prasejarah. Bukti awal aktivitas renang ditemukan dalam lukisan gua yang berasal dari zaman batu di kawasan Mesir dan Libya. Selama peradaban kuno seperti di Mesir, Yunani, dan Roma, renang tidak hanya dianggap sebagai sarana rekreasi, tetapi juga sebagai keterampilan esensial untuk latihan militer dan keselamatan. Pada abad ke-19, renang mulai berkembang sebagai olahraga kompetitif terutama di Inggris dengan pembentukan klub-klub renang dan kompetisi formal. Renang kemudian diakui sebagai bagian dari Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena. Jenis gaya renang ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kupu-kupu. Di sini saya hanya akan menjelaskan materi renang gaya bebas dan gaya punggung. Gaya bebas. Pengertian dari gaya bebas. Renang gaya bebas disebut gaya crawl. Gaya ini meniru cara berenang seekor binatang karena disebut crawl berarti merangkak. Kemudian teknik dasar renang gaya bebas. Yang pertama gerakan meluncur, kedua gerakan lengan, ketiga gerakan kaki, dan keempat teknik pengambilan nafas. Yang pertama adalah posisi tubuh. Posisi badan pada waktu renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline, mulai dari kaki sampai bagian kepala. Kemudian gerakan kaki. Yang pertama gerakan kaki naik turun, dimulai dari pangkal paha. Kedalaman pukulan kaki bagian bawah sekitar 30-50 cm. Kedalaman paha waktu pukulan kaki dari permukaan air sekitar 20-25 cm. Gerakan lengan. Kedua lengan dilempar ke depan secara bergantian dulu, tangan mendayung. Pada saat mendayung, tubuh agak sedikit miring agar tubuh dapat maju ke depan. Kemudian ada teknik pernapasan. Yang pertama, mengambil nafas dengan memiringkan kepala hingga mulut di atas permukaan air, lalu muka kembali menghadap ke air. Kemudian mengambil nafas hanya boleh memiringkan kepala ke satu arah. Yang ketiga, gerakan pengambilan nafas bersamaan dengan tangan mendayung. Kemudian yang kedua adalah gaya punggung. Pengertian dari gaya punggung sendiri adalah gaya renang dengan wajah yang menghadap ke atas, posisi tubuh belakang yang menghadap permukaan air. Dalam gaya ini, gerakan kaki dan lengan sama seperti pada renang gaya bebas, hanya saja posisi tubuhnya yang berbeda. Kedua belah tangan digerakkan secara bergantian menuju pinggang. Posisi mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil nafas. Kemudian yang pertama, penjelasan tentang gerakannya adalah posisi tubuh terlebih dahulu. Yang pertama, tubuh terlentang sejajar permukaan air dengan kedua kaki sedikit di bawah permukaan air. Kemudian kepala dan wajah menghadap ke arah depan atas, wajah sedikit di atas permukaan air agar bisa bernafas dengan lancar. Kemudian bagian paha, dan panggul sejajar dengan permukaan air. Yang terakhir, kedua kaki digerakkan seperti menendang air dan lebih rendah dari panggul supaya tendangannya tidak keluar dari permukaan air. Kemudian gerakan kaki, angkat kedua kaki ke arah permukaan air secara bersamaan dengan badan. Kemudian pastikan badan dan kaki lurus pada permukaan air. Lalu mulai menggerakkan kedua kaki bergantian ke atas dan bawah. Dan yang terakhir, pangkal paha digerakkan, lutut ditekuk, dan disusul dengan gerakan ujung kaki. Pastikan gerakan tidak kaku dan harus rileks. Dan yang selanjutnya adalah gerakan tangan. Yang pertama, lengan bergantian mendayung di air seperti kincir angin. Satu lengan di atas air, kemudian diayunkan ke bawah. Saatnya masuk ke air, telapak tangan menghadap ke bawah.
Dan yang terakhir adalah pernafasan. Yang pertama, ambil udara saat lengan melakukan gerakan recovery. Udara dikeluarkan saat melakukan gerakan pull dan push. Dan yang terakhir adalah tarik nafas melalui mulut dan dibuang juga lewat mulut serta hidung secara bersamaan. Kemudian terdapat manfaat renang, yaitu renang adalah salah satu olahraga yang menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Secara fisik, renang dapat meningkatkan kekuatan otot dan fleksibilitas tubuh karena melibatkan hampir semua kelompok otot utama. Olahraga ini juga merupakan latihan kardiovaskular yang efektif, membantu meningkatkan kapasitas paru-paru dan kesehatan jantung. Selain itu, renang memiliki dampak rendah pada sendi, menjadikannya pilihan yang baik bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan persendian atau cedera. Dari segi mental, berenang dapat mengurangi stres dan kecemasan serta meningkatkan suasana hati. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.